Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi Ibu. Ya, langsung Pagi, saja Bu. ya. Sebelum memulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan disiapkan. Alhamdulillah ya, kita masih diberi kesempatan buat bertemu di hari ini. Sebelum Ibu memulai pembelajaran ke materi hari ini, Ibu akan sedikit mengulas materi minggu lalu. Nah, kita di minggu lalu itu ada yang masih ingat nggak kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Saya Bu ingat Ya, baik Ina, silahkan. tentang hakikat dan teori kedaulatan Bu. Ya, betul ya. Materi minggu lalu itu kita menjelaskan tentang hakikat dan teori kedaulatan. Jadi negara yang berdaulat adalah negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas sesuatu pemerintahan negara. Nah, perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh suatu kedaulatan itu berhasil meraih di titik puncaknya pada saat proklamasi kemerdekaan. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, sejak saat itu bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Nah, di teori dan kedaulatan dari hakikat dan teori kedaulatan itu terdapat teori kedaulatan. Ada yang masih ingat ada berapa teori kedaulatan? Saya mau izin menjawab ya, Bu. Baik sih, Pak. Iya, Silakan. teori kedaulatan itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada teori kedaulatan Tuhan, terus ada teori kedaulatan raja, terus ada teori kedaulatan negara, kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan rakyat, Bu. Ya, makasih ya. Betul sekali. Nah, teori kedaulatan itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada teori kedaulatan Tuhan. Nah, teori kedaulatan Tuhan ini merupakan teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah. Nah, teori ini mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal asal segala sesuatu atau causa prima. Nah, yang kedua ada teori kedaulatan raja. Nah, pada abad pertengahan teori kedaulatan Tuhan ini berkembang menjadi teori kedaulatan raja yang menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Jadi kekuasaan raja ini berada di atas konstitusi. Nah, yang ketiga itu ada teori kedaulatan negara. Nah, teori kedaulatan negara ini yaitu kekuasaan tertinggi yang terletak pada negara. Nah, sumber kedaulatan ini adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi eh, kehidupan suatu bangsa. Terus yang keempat itu ada teori kedaulatan hukum. Nah, berdasarkan pemikiran teori kedaulatan hukum, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Jadi, hukumlah jadi baik itu hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Nah, yang membimbing kekuasaan pemerintah ini yaitu kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Hukum bersumber dari rasa keadilan dan kesadaran hukum.
Nah, yang terakhir ini ada teori kedaulatan rakyat. Jadi, teori kedaulatan rakyat ini beranggapan bahwa rakyat merupakan suatu yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Kemudian, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat itu. Baik, lanjut aja ya ke materi yang sekarang. Kita akan udah ada kan, udah muncul itunya share screen-nya. Udah, Bu. Baik, udah ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Baik, di sini ada pengertian kedaulatan. Nah, kata kedaulatan ini berasal dari bahasa Arab ya, yaitu daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi. Nah, dari pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, kemudian kedaulatan rakyat. Di sini berarti juga pemerintahan mendapat mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, pemerintahan oleh rakyat mengandung pengertian bahwa pemerintahan yang ada diselenggarakan dan dilakukan oleh rakyat itu sendiri. Nah, gaya pemerintahan ini seperti ini disebut gitu ya dengan demokrasi. Nah, demokrasi ini adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Lanjut ya. Bentar. Nah, kemudian ada pengertian demokrasi. Demokrasi di sini berasal dari kata demos dan kratein. Demos di sini berarti rakyat dan kratein berarti pemerintah. Jadi secara harfiah demokrasi memiliki pengertian pemerintahan rakyat. Nah, menurut Abraham Lincoln, pengertian demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi dalam negara demokrasi, rakyat yang memiliki kekuasaan untuk mengatur pemerintahan atau kekuasaan ada di tangan rakyat. Nah, hal ini juga sejalan dengan makna kedaulatan rakyat. Nah, kemudian ada prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia, dibagi menjadi 6. Yang pertama itu ada negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua itu ada kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga itu ada negara Indonesia adalah negara hukum. Yang keempat ada presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kelima ada menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Yang terakhir itu ada MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya. Lanjut lagi ya, bentar. Nah, menurut Budiarjo, tahun 2003 mengemukakan sejumlah syarat dasar untuk diselenggarakannya pemerintahan yang demokrasi di
bawah rule of law sebagai berikut. Nah, yang pertama ada konstitusional, yang kedua ada badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, yang ketiga ada pemilihan umum yang bebas, yang keempat ada kebebasan untuk menyatakan pendapat, dan yang terakhir itu yang kelima ada kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi dan beroposisi dalam pendidikan. Nah, selanjutnya, nah, eh, bentar. Nah, peranan rakyat juga di sini dalam melaksanakan demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari cara berikut. Yang pertama yaitu pengisian keanggotaan MPR, karena anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Itu ada di pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Nah, yang kedua itu ada pengisian keanggotaan DPR melalui pemilu. Itu ada di pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang ketiga itu ada pengisian keanggotaan DPD, yaitu ada di pasal 22C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat ada pemilihan presiden dan wakil presiden dalam satu paket pasangan secara langsung. Itu ada di pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang terakhir ini ada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Nah, selanjutnya pemilihan umum ini sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan demokrasi. Jadi dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang disebut juga luber dan jurdil. Nah, hal tersebut juga sesuai dengan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Pemilu, menyatakan bahwa pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD diselenggarakan secara demokratis dengan asas-asas tersebut. Nah, yang pertama itu ada asas langsung. Di sini asas langsung mengandung arti bahwa rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai kehendak hati nuraninya tanpa perantara. Nah, yang kedua ini ada asas umum. Nah, asas umum ini mengandung arti bahwa semua warga negara yang telah memenuhi syarat atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan berhak mengikuti pemilu. Nah, hak ini juga diberikan tanpa melihat jenis kelamin, suku, agama, ras, pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada asas bebas. Nah, asas bebas di sini memiliki makna bahwa semua warga negara yang telah memiliki hak dalam pemilu memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Nah, selanjutnya ada asas rahasia. Nah, asas rahasia ini memberikan jaminan bahwa para pemilih ini yang melaksanakan haknya dijamin pilihannya itu tidak akan diketahui oleh siapapun dengan jalan apapun. Nah, yang terakhir ini ada asas jujur. Nah, asas jujur di sini mengandung arti bahwa penyelenggaraan pemilu, aparat pemerintah beserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan materi pada hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, tidak ada ya. Ada ya. Baik, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, ada yang ingin menyimpulkan ya yang tadi Ibu bahas materi hari ini? Saya ingin mencoba menyimpulkan, Bu. Baik, Kemala, silahkan.
Ya, jadi pada pembelajaran hari ini kita belajar bahwa kedaulatan itu adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan cara yang tersedia. Dan oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Kemudian, Abraham Lincoln juga mengartikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, dalam negara demokrasi, rakyat yang memiliki kekuasaan untuk mengatur pemerintahan atau kekuasaan ada di tangan rakyat. Dan hal ini sejalan dengan makna kedaulatan rakyat. Mungkin itu saja, Bu, yang dapat saya sampaikan. Baik, tadi Kemala sudah menjelaskan, sudah menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini. Nah, jadi kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Nah, oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, baik, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Sebelum kita menutup pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doanya. Dengeran jelas. Baik teman-teman semua, setelah menerima materi pembelajaran kali ini dari ini, mari kita bersama-sama dengan doa beragama dan sekalian masing-masing berdoa. Baik, terima kasih kepada Nana yang telah memimpin doa. Nah, baik Ibu cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.